Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan akan dirinya, kata Allah. Jadi kabar gembira dari Allah kan? Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan akan dirinya. Ma diri naga kita sucikan tu dua orang. Yang pertama diri yang zahir, yang kedua diri yang batin. Ma diri yang zahir, itulah yang dua kini orang. Dan berhadapan dengan Ustaz Kasmir malam kini, aku pak diri yang zahir. Bagi ada aneh macam lain dan dua evaselo, lain dan dua evasimpuah, lain dan munjua. Lemak muncul apa tidak boleh. Yang penting pengajian kita. Itu nan zahir tu. Beruntung orang yang mensucikan akan dirinya. Sebaliknya rugi orang yang mengkotori kesucian dirinya. Apa keuntungannya bab membersihkan diri yang zahir? Sang orang berkawan jawab. Sang orang bercerita jawab. Kenapa? Diri berahsia, baju berahsia, rok berahsia, kopiah berahsia, kesana berahsia, sana. Itulah keuntungannya. Tapi sebaliknya rugi orang yang mengkotori dirinya. Yang zahirnya apa? Apa kerugiannya? Andai kata seseorang tidak menjaga kesucian dirinya, malu orang kawan-kawan. Mailailah orang mau tadawa, baju basah, orang aliam, gigi kudiam, mau tawa juraba mengecoh-ngecoh dengan. Sebab tawa juga lagi orangnya ala seorang taga. Nah, mailailah orang. Itu ruginya orang yang tidak mensucikan dirinya. Yang kedua, mana diri yang kita sucikan itu? Diri yang batin. Apa itu? Adalah hati. Hati. Hati apa? Sentral. Itu maka sabit Nabi Pak. Alati fi jasadi murghatan. Ingatlah kata Nabi, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Aku bila elok daging yang segumpal, elok seluruh tubuh. Aku bila buruk daging yang segumpal, buruk seluruh tubuh. Ingatlah kata Nabi, daging yang segumpal adalah hati. Kalau hatinya bersih, kaki melangkah yang diridai oleh Allah, tangan merawai yang diridai oleh Allah, mata melihat yang diridai oleh Allah, telinga mendengar yang diridai oleh Allah, mulut bicara yang diridai oleh Allah, pikiran akan tumbuh dari pikiran itu yang diridai oleh Allah. Kenapa? Hatinya suci, hatinya berhasil. Atau apa kata Agil? Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Lentera, lampu pak. Kalau dulu semprong lampu togok kotor, muram cahayanya pak. Mana itu jualah hati. Kalau orang yang kotor hatinya, iri hati, simpi hati, dengki hati, apa yang pak? Apapun yang diberi orang, tidak lain-lain apa? Salah aja. Dulu seorang ulama besar pak yang bernama Ibrahim bin Adham, ini punya kadung kurma. Untuk kawan watauta dibawanya anak umur 5 tahun, anaknya. Untuk kawan watauta dikabut. Ibrahim bin Adham sayang kawaki anaknya. Sama juga kita pak. Sayang kita kawaki anak awak, biarlah kita merasai asal anak ke sana. Biarlah awak makan biasa-biasa asana lama makan. Jadi Ibrahim bin Adham payah pak kakakmu ketika itu. Dek ayah saya kawaki anak, dinailah anak ketuntuk. Diri dia ayahnya. Nah,
nampak diurang na musuh hati ba, nampak diurang makna iri hati yo, ni nak berasi hati. Apa kata kabaki orang berdua beranak kau? Ya Allah ya Tuhan, anak durhaka, anak durhaka, sanangnya duduk di hati untuk tu, ayah ni iri untuk dibuat. Salah nampak ini Pak. Padahal ayah dia sayang makan. Hari yang kedua, apa kata Ibrahim bin Adham nak daripada seluruh orang di awak nak. Biarlah ayah dia untuk kau, engkau beri untuk kau nak jadi ya, kata anak. Ibrahim bin Adham yang ayah dia untuk kau, nampaklah orang patang lepas, itu je orangnya. Jadi nanti dia tahun 4 tahun kini itu orang lepas itu, itu kan tukar itu. Mati yang bisa apa? Mereka berkampung. Kalau dia manung ke, apa yang dibuat namanya nelo? Apanya? Ya Allah ya Tuhan, ayah cilaku, patang anak dulaku, kini ayah cilaku, hari yang kedua. Sangat dia duduk dia untuk anak esa kaca itu untuk apa ini untuk salah dia baru tak. Dan ketiga hari ketiga leh, nah daripada seorang yang awak sama nanya kita kata untuk nak jadinya anak di muka Ibrahim bin Adham di belakang menghindari untuk nampak di orang patang lepas. Apa kata ya Allah ya Tuhan, ndak fikir orang tu dah. Sekarang itu untuk baru boleh dia tanya kata Allah itu salah yang baru pak. Tiga. Hari nang kampe, apa kata Ibrahim bin Adham? Nah daripada seluruh orang di awal, sama berjalan malah kita ya nak jadi ya. Anak berjalan, ayah berjalan untuk diikut itu pak. Apanya? Ya Allah ya Tuhan, bingung tu orang kapul menuntut. Jadi apa mau kasih cerita dalam pendek pak? Kalau hati kotor, tidak dijaga kesuciannya, apa yang lebih orang dari batu salah. Nah, tu maka jaga kesucian dengan sempurna. Disanjung oleh Allah oleh Allah tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan akan dirinya, diri yang hati. Apa keuntungannya? Ayat yang lain Pak, Allah katakan. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu keuntungan Pak orang yang mensucikan dirinya itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai diri yang tenang, wahai diri yang suci, wahai diri yang bertakwa, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhan. Kembali apa? Radiyatan mardiyah, dalam kehidupan yang diridhoi. Orang mantanya pantai, orang menjapui, apa maka sifat? Matinya husnul khatimah. Hadiah pertama, keuntungan pertama, orang yang mensucikan dirinya, insya Allah matinya husnul khatimah. Apa tanda-tanda itu? Orang mati husnul khatimah itu. Man akhiru kalamihi inna tihai ajalihi qawlan la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kata-katanya keluar dari alam dunia, kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Cuma kau kata Nabi Pak, lakinu mautakum. Andai kata saudara kalian akan meninggal dunia sakaratul maut, bimbing dengan kalimat la ilaha illallah. Bisa kata lima itu. La ilaha illallah. Insyaallah la ilaha illallah. Jadi bertanya jemaah, kadang-kadang Ustaz lagi siap kata lima itu, dah ditangkap dah menjawab ya. Apa nak terang ada orang tu? Terang. Minyak masih di berubah. Lah hampir tercacah bibi awak kata lima itu. Apa nak terang ada itu? Terdengar di orang tempat, terdengar, tapi tidak bisa ia ucapkan.
Kenapa? Apa masalahnya? Contoh, al-jannatu wa na'imuha sa'adu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Rabbana salli ala man ya marhaban ya marhaban ya marhaban wasbili siyatra alaina ya marhaban ya marhaban ya marhaban. Dan terang ada apa dia buat itu? Cuma ulama itu lihat. Ini bisa. Akan terang kan? Terang. Tapi tidak bisa. Kenapa? Kurang latihan. Cuba latihan apa dari bujang dulu. Ancak suara apa perlu suara boleh. Amal itu tepat kurang dan kemeninggal. Terang dia, terang. Tapi tidak pernah latihan. Azan udah, qomat udah, semayang udah, wirid udah, tahlil udah. Ini cara tidur. Apa itu Pak? Di Malaysia mana? Pangkatan itu la ilaha illallah. Apa jawab? Nama kau. Satu, hadiah untuk orang yang mensucikan dirinya, matinya husnul khatimah. Yang kedua, fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam rombongan hamba-hambaku, kata Allah. Mana yang tafsir ayat? Nabi Muhammad dibuka, Abu Bakar dibuka, Umar bin Khattab dibuka, Utsman bin Affan dibuka, Ali bin Abi Thalib dibuka. Mudah-mudahan Pak, kita main yang belakang. Amin ya Rabbal Alamin. Walaupun ini dapat di kita, bantu orang yang dibuka, tapi tua orang yang dibuka itu dapat dewa. Sama ibarat apa Pak? Ambo dan tekanan tahu dalam panang mau main ini tim Ramadan Kabupaten Silap yang waktu itu tidak tekanan tahu dalam supaya makrangi rombongan Tigoto waktu itu. Nah, tak masuk Pak Pai tukang sapu di kantor bupati, tukang sapu Pak ya. Bawa jubah tiap terserah Pak juga tiap tukang sapu kan tempat. Tiba di sini hari jam lebih kurang jam 6:05 waktu itu turun. Disampai di orang kecamatan, dipersilahkan masuk. Silakan masuk. Ke ruangan tanpa memukul. Ke ruangan tanpa memukul. Seluruh rombongan Pak dipersilahkan buat nasi lah taidang, gulai lah taidang, sambal lah taidang, air minum lah taidang, jus minuman lah cukup Pak. Ketika duduk bersama sehamparan minuman, makanan untuk Bapak Wakil Bupati, mulai beda Pak dengan tukang sapu itu. Sama Pak. Tujuh nasi bantuan, tujuh jus saya nak lain beda-beda. Bangko sama bantuan, padahal ini tukang sapu, sama nasi gulai nak dimakan dek Bapak Wakil Bupati. Bangko sama dek nan tukang sapu Bapak masuk rombongan Wakil Bupati. Tua enak paling itu tukang sapu Pak. Mana beda kan? Tu nomor 2. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau dalam rombongan hamba-hambaku, kata Allah. Nomor 3. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku. Kalau ada nanti Bapak nilai aman perjalanan kita Pak. Mati husnul khatimah yang diridai oleh Allah. Di pada masa besok menuju surga rombongan hamba-hamba Allah, rombongan orang-orang saleh. Terakhir perjalanan, wadkhuli jannati, masuk ke dalam surgaku. Untuk siapa? Hadiah keuntungan orang yang mensucikan akan dirinya.
Nah, bulan Ramadan sudah berlalu, bulan Syawal sudah berlalu. Salah satu kandungan Idul Fitri yang kita rayakan pada apa? Apa yang terkandung di situ? Salah satunya yaitu hari pensucian bagi orang-orang yang beriman. Mana hari pensucian Pak? Dalam hadis, mungkin di malam-malam bulan Ramadan, ceramah Ustaz kita lagi sampaikan. Apa hadis saya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, iman kepada Allah, ikhlas karena Allah, diampunkan baginya dosa-dosanya yang berlalu. Keluar orang mukmin tanggal 1 Syawal merayakan Idul Fitri bersih tanpa dosa, karena waladat ummi, tak obatnya bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Kalau kita ibaratkan, kita nak puasa patah, sabun ibarat kita mencuci salai pakaian. Mana kita cuci? Hati kita, hawa, nafsu, dunia, setan, itu nak kita basuh. Ibarat salai pakaian. Bila mulai kita menyasar, jam 5 bunyi serenai. Bunyi serenai. Mencuci wabak ni. Cara dulu, dia kini dah. Sabun cap tombak dia kata iya. Kalau kini dah masuk dalam tong tu, putih-putih kata baju ni. Itu putih yang saya pandai. Bila berhenti menyuci Pak, jam 6:30 bunyi serenai. Maka berhenti mencuci. Tak apa, orang berhenti itu. Buka. Sudah buka, istirahat sebentar, solat maghrib, cuci balik. Kayak gitu ya Pak ya? Cuci balik. Sudah solat maghrib, istirahat, makan, minum, istirahat balik, siap-siap kamu sajilah, siap-siap kasih oleh. Solat isya, cuci balik. Lanjut solat tarawih, cuci balik. Lanjut solat witir, cuci balik. Sebahagian lanjut tadarus Quran, cuci balik. 30 hari Pak dengan puasa, 30 malam dengan solat tarawih. Kalau kita ibaratkan Pak salai pakaian, lain dia laki ya Pak. Dijangka laki Pak, dia lagi ya matangga. Itu maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan baginya dosa-dosanya yang berlalu. Apa cita-cita kita Pak? Barang putih pagi Idul Fitri, mudah-mudahan model itulah putih bersihnya seketika kembali kepada Allah. Insya Allah hadiah nanti itu akan diberikan oleh Allah kepada orang yang menjaga kesucian dalam dapat di bulan Ramadan. Kini Pak, lah sebulan 3 hari kita pakai balik. Kok bisa dicari lah? Lain je setiap pagi ayo gaya. Wallahu a'lam. Bisa kita pertahankan balik kesucian kau? Insya Allah bisa. Baca menjaga kesucian dalam dapat di kita bulan Ramadan. Kita absen dulu balai nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bagai saya Pak. Sebalai kali 2. 21 jemaah. Alhamdulillah. Beko di pasar Taranam sepan 3 kok balai sini Pak. Baca menjaga kesucian tu mak tetap kekal dan abadi. 6 pertama, jaga solat di awal waktu. Itu pesan Nabi Pak, jaga solat di awal waktu. Apa kata Nabi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afdhalus sholati fi awwali waqtiha. Serancak-rancak mendirikan solat di awal waktu. Bukan nak elok Pak pertengahan waktu, elok. Bukan nak elok di pojok waktu, elok. Waktu solat itu panjang Pak. Mulai dari tergelincir matahari cakap
Sholat zuhur, bila waktu sholat fardu Pak biswa terbit bulu matahari. Sejak tergelincir matahari sampai terbit matahari lagi baru habis waktu sholat fardu. Bara panjangnya fardu. Tergelincir matahari masuk waktu zuhur. Bila di waktu zuhur Pak basam tujuh azan asar. Bila di waktu asar disambui di azan maghrib. Bila di waktu maghrib disambui di azan isya sebentar. Kok boleh kini ke Pak? Andai kata lain dalam sholat maghribnya sah, sholat maghribnya sah karena waktu isya belum masuk. Tapi waktu maghrib disambui di azan isya. Bila waktu isya bihe disambui di azan subuh. Berapa panjang waktu ibadah? Azan subuh masuk waktu subuh. Bila bihe terbit matahari mengkuabi. Sepanjang itu waktu sholat. Tapi jangan salah paham pula, Pak. Kalau mana itu Ustaz santai bilang semayang dulu. Waktu itu panjangnya. Iya, waktu itu panjang Pak. Cuma Nabi menekankan afdhalus sholati fi awali waktiha. Serancak-rancak mendirikan sholat di awal waktu. Kenapa di awal waktu? Karena pahalanya besar. Nak sama dengan orang yang sholat di pertengahan waktu. Itu maka dalam kitab fikih Imam Syafi'i mengatakan waktu sholat itu ada 5 tingkat waktu sholat apa? Ada namanya waktu fadilah, ada namanya waktu ikhtiar, ada namanya waktu jawaz, ada namanya jawaz bila makruhin, ada namanya waktu tahrim. Siapa yang sholat di waktu fadilah pahalanya lebih tinggi daripada waktu ikhtiar. Siapa yang sholat di waktu ikhtiar lebih tinggi pahalanya ketimbang waktu jawaz. Siapa yang sholat di waktu jawaz lebih tinggi pahalanya ketimbang jawaz bila makruhin. Siapa yang sholat di waktu jawaz bila makruhin lebih tinggi pahalanya ketimbang waktu tahrim. Siapa yang sembahyang boleh pahalanya. Sama dia tahu Pak. Sedekah tahu dipotong 5. Tak. Ulang mendapat dipangkal mani. Potongan nomor 2 kurang mani. Potongan nomor 3 kurang mani. Potongan nomor 4 jauh kurang mani. Potongan nomor 5 ambah nanti dapat. Pikot ditanya, lain makan tabu, lain. Jadi orang yang semayang di ujung-ujung waktu Pak makan tabu ambah teh. Itu maksud sabit Nabi, afdhalus sholati fi awal waktiha. Serancak-rancak sholat itu di awal waktu. Kenapa dianjurkan Nabi di awal waktu? Pahalanya tinggi, pahalanya besar. Setelah itu mendapat bonus dari Allah orang yang sholat di awal waktu. Pahala kadang bonus sampai apa bonusnya? Dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fatatuna afwaja. Kata Allah, apabila ditiup sangkakala dan malaikat Israfil bisa di padang mahsyar. Seketika ditiup sangkakala, fatatuna afwaja, datanglah seluruh umat manusia dalam keadaan berbondong-bondong, berombong-rombongan di surga. Mulai dari Nabi Adam manusia pertama diciptakan oleh Allah sampai orang terakhir hidup di alam dunia. Namun saya lihat matahari terbit dari arah barat akan berkumpul di padang mahsyar. Ketika itu apa kata Allah? Jibril, iya ya Allah. Cuba engkau periksa dulu padang mahsyar. Masih adakah manusia yang belum bangkit dari kuburnya? Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.